mungkin agen-agen yang seperti Pak Bakti, mungkin punya keterbatasan waktu, atau misalkan saya orangnya tuh pengen jadi agen properti, pengen dapat hasil, tapi saya pemalu, saya nggak pede ngomong atau apa-apa gitu. Itu sebetulnya ada beberapa yang diadopt oleh, mungkin yang kita bisa lihat adalah tandem dengan teman sekantor atau setim. Nah, itulah harus dilihat, kelebihan saya apa? Misalkan Pak Bakti, saya bisa ngiklan. Ketika saya di kantor, saya bisa ngiklan, saya support iklan, tapi kelemahan saya adalah saya nggak bisa showing, dan saya lemah di follow up, misalkan. Gitu. Nah, tandemlah dengan orang yang mungkin lebih aktif, yang bisa bergerak. Ya, konsekuensinya apa? Konsekuensi komisi harus dibagi. Betul kan? Itulah yang dinamakan bukan itu mah nggak ada namanya sih sebetulnya. Itu lebih ke tim lah gitu. Jadi mungkin di agen lain kita lihat ada beberapa yang memang berdua. Ya, itu tapi memang saya batasin untuk teman-teman yang memang punya keterbatasan ya. Tapi kalau teman-teman yang bebas, saya bisa sendiri ya, jangan gitu. Ngapain gitu kan kalau udah bisa sendiri. Tapi kalau misalkan memang punya keterbatasan, boleh dicoba dengan resep tandem. Siapa yang bisa diajak tandem? Gitu. Yang sulit adalah ada kebanyakan orang yang punya keterbatasan, mau closing, tapi tidak mau berbagi. Nah, itu susah. Itu hitung-hitungannya kenceng. Kalau ke segini, letik atuh ke saya. Ya, gimana ya, gitu. Ya, plus minus gitu kan, kembali lagi. Jadi cobalah dulu menurut saya loh ya. Memang kalau misalkan Pak Bakti ada kesulitan, coba diskusi sama Ko Devin, bisa tandem sama siapa. Apakah misalkan Pak Bakti saya berarti bagian saya ngiklan. Gitu. Oke, saya iklanin. Tapi ketika ada lead dia yang showing gitu. Nah, yang follow up siapa? Nih pembagian tugasnya harus jelas juga. Gitu. Itu bisa. Atau ternyata nanti setelah beberapa waktu nggak cocok nih sama temennya atau apa, kayaknya gue bisa sendiri, pecah lagi, bisa. Udah deh sendiri aja karena teman-teman sudah mulai kelatih, udah tahu nih polanya, gue bisa kayaknya jalan sendiri, itu juga bisa. Jadi jangan sampai terpatok pada kelemahan lalu nggak bergerak dan waktu habis. Ya biasanya banyaknya terperangkap di sana. Gitu. Atau banyaknya kadang ada beberapa yang memang punya ide, gue punya keterbatasan nih, ya udah deh supaya komisinya tetap utuh, istri saya aja deh atau suami saya aja deh yang misalkan saya ngiklan, suami saya yang showing, oke. Tapi masalahnya kadang tidak ada kesehatian, itu juga satu. Yang kedua, dua-duanya belajar nggak? Kan ada triknya tuh gitu kan. Kalau yang satunya cuma sekedar disuruh showing, misalkan saya tandem sama Pak Kevin nih, oke, saya ngiklan Pak Kevin ya, misalkan kita suami istri, misalkan ya. Pak Kevin yang showing, tapi saya nggak ngajarin Pak Kevin apa-apa. Pak Kevin nggak tahu orang properti, cuma nganter doang, showing doang. Itu juga berat dapat hasil, karena ada triknya masing-masing tiap bagian, ya kan? Ngelisting itu ada strateginya, showing itu ada kelasnya, caranya gimana, pembacaan klien gimana, negosiasi gimana, gitu. Terus ternyata memang tiba-tiba saya sama Pak Kevin pun komunikasi nggak lancar. Dia showing pergi sendiri, udah gitu saya mau follow up bingung. Dia nggak cerita apa-apa, udah showing ya gitu aja. Bayarnya kayaknya suka, nggak bisa begitu. Bayar suka itu profilnya apa? Dia buat apa? Dia rencananya gimana? Itu kan semua harus dibaca ketika showing. Nah, saya bingung, nggak bisa baca nih, karena kan saya nggak showing. Ini mah nggak bener, capek jadinya gitu kan. Ya, jadi memang kembali lagi ketika teman-teman tandem dengan siapapun itu juga ada strateginya, pembagian tugas, dan dua-duanya harus sama-sama belajar, ya kan? Kalau pas showing tuh kudu begini. Oke deh. Nah, itu enak. Yang ngiklan juga, kalau gua ngiklan tuh begini, dapat lead banyak. Nah, itu enak. Tapi kalau salah satunya timpang, berat juga. Gitu. Nah, mungkin buat Pak Bakti atau teman-teman yang lain lah yang mungkin merasa, aduh, saya ada keterbatasan di sini, bisa ajak kerjasama teman yang lain yang mungkin punya keunggulan di tempat lain. Bisa, kalau memang klop. Memang susah.
dapat partner yang bisa saling melengkapi di lapangan ya, tanpa hubungan apapun ya, itu memang susah. Contoh kata saya sama Pak Handi pun kita punya bagian masing-masing, cara kita handle beda, jadi makanya kita bagi tugas gitu kan. Gitu. Boleh saya ngasih saran? Ya Pak. Kalau Pak Bakti nyemplung aja sih kalau menurut saya, kalau pengen menguasai kuda dicoba aja dulu. Dicoba aja dulu. Kalau selagi ada peluang, tadi Pak Bu Vina kan ngasih clue-nya peluang, nah selagi ada kesempatan nyemplung aja nggak apa-apa. Iya. Kalau Pak Bakti keterbatasannya selama ini apa Pak? Waktu sih katanya udah full ya, mantap libur gitu kan. Berarti kan sebetulnya Pak Bakti itu lebih bisa di belakang meja. Promosi masih bisa nggak? Atau juga udah capek pulang kerja dan kadang-kadang ya, nah itulah sebetulnya yang memang gini, ada banyak yang join di agen properti ketika posisi masih bekerja, ya kan? Salah nggak? Dengan pandangan bahwa oh karena ini pekerjaan saya, gaji cuma segini, pendapatan cuma segini, terukur sampai dengan inflasi dan lain-lain itu keukur kenaikannya. Wah, saya harus nyari kantong lain nih, kasarnya gitu kan. Saya harus mulai nyari opsi tambahan nih. Itu banyak sekali yang saya nggak bahas Pak Bakti ya. Itu banyak sekali yang memang datang ke kita dengan motif begitu. Salah nggak? Nggak. Betul. Tapi di perjalanannya yang teman-teman semua harus pahami ketika teman-teman bekerja dan sambil nyambi adalah tenaga yang dibutuhkan 2 kali lipat juga. Ketika teman-teman mengharapkan income 2, usaha 2, energi 2 bahkan 3. Nah, itulah yang kadang saya lihat di teman-teman yang kemarin yang dulu itu mereka nggak siap. Mereka siap untuk income tambahannya, tapi tidak siap dengan usahanya. Sedangkan kita tahu yang usaha full day aja kadang ajrut-ajrutan gitu kan. Kebayang kan? Gitu. Jadi memang karena apa? Kembali lagi persaingan begitu ketat. Ya kan? Mau bisnis apapun persaingan ketat. Kadang memang contoh kata Pak Bakti ya. Gak cuma Pak Bakti. Ketika memang kemarin juga Jason sama Joe waktu diskusi sama kita ngobrol, dia juga tanya. Jadi saya itu sama Pak Handi itu dulu kita bisnis percetakan. Ya, Pak Handi itu ngerintis percetakan dari tahun 98 gitu. Dari zaman bawa bahan pakai motor sendiri, hujan-hujanan, banjir, pagar sih, apa segala macam itu sampai kita pada akhirnya si percetakan ini tuh dioper ke saya itu tahun 2011. Saya keluar dari sekolah, saya jadi guru kan. Kenapa saya keluar? Karena memang pilihannya, karena Pak Handi udah mulai lompat ke properti. Berarti percetakannya gak ada yang handle. Jadi memang pilihannya percetakan ditutup, saya tetap jadi guru, atau saya handle percetakan. Ya namanya mikir, percetakan punya sendiri. Ya udah mau nggak mau gak ada pilihan itu, saya keluar gitu kan. Jadi di tengah tahun ajaran sekitar seharusnya tuh kan guru itu boleh resign itu akhir tahun ajaran, tapi saya memang dari awal tahun ajaran tiba-tiba sudah ada pemikiran begitu, saya resign di Desember. Saya Januari 2012 saya masuk percetakan. Saya handle percetakan, belajar namanya saya nggak tahu apa-apa sampai di 2017 sebetulnya percetakan. Tapi 2015 itu saya mulai belajar properti. Kenapa? Karena saya melihat percetakan ini berat. Berat itu apa? Jor-joran mesin itu begitu, banting-bantingan harga begitu puas, satu. Lalu mesin-mesin baru keluar, sedangkan mesin cetak itu satu bijinya bisa 1 miliar. Gitu. 1 miliar itu kalau bisa long lasting. Kadang kalau kita dapat teknisi kita dapat operator mesin yang tidak pengalaman, itu bisa sebentar rusak. Ya kan? Salah pakai rusak karena digital semua. Begitu salah pakai rusak itu udah puluhan juta. Ngebenerin juga, nyari teknisi juga susah. Jadi memang terus belum lagi kita lawannya adalah perusahaan-perusahaan besar. Zaman itu tuh perusahaan-perusahaan besar karena memang makanannya makin sedikit karena percetakan makin banyak. Perusahaan besar pun makan
order-order yang kecil-kecil. Jadi gajah nginjak semut lah kasarnya gitu. Jadi saya mulai melihat, wah ini kayaknya berat ya. Itu satu. Lalu yang kedua, resiko di percetakan itu besar. Karena apa? Karena pegawai itu bisa berulang kali bikin kesalahan, dan kalau udah salah, saya pernah satu kali nyetak udah sampai selesai mau dikirim ternyata salah. Dengan santainya ya, sudah mau jadi, cuma tinggal dipotong jadi, salah motong. Salah motong. Ukuran memo harusnya 10 cm, dipotong 9 cm. Fatal, nggak bisa. Itu langsung jadi sampah. Ya kan? Jadi memang per bagian atau per pegawai lah, itu mereka bisa melakukan kesalahan di bidang masing-masing dan merugikan seluruh order. Jadi memang ketika saya mikir itu, waduh, dia kedua. Lalu memang yang ketiga, saya pernah memang ketika saya pegang percetakan itu awal-awal setelah 3-4 tahun itu omset naik. Jadi saya benar-benar maksimal itu omset gila-gilaan. Ketika omset gila-gilaan, itu kita menikmati hidup aja udah nggak bisa. Karena apa? Karena kejar tayang, ya kan? Ketika waktu itu pernah bulan November Desember itu saya dapat order kalender itu berapa puluh ribu. Seneng nggak? Seneng. Bisa tidur nggak? Nggak. Itu yang namanya Natalan, namanya tahun baru, itu udah nggak ada rasanya, mas stres. Kenapa? Karena semua ngejar mana kalender, dan ya kadang tuh pegawai itu dengan santai bilang saya sakit gitu kan. Selesai, nah ini tuh nggak bisa gitulah. Jadi saya sudah mengukur ketika gelas order dipenuhin pun yang ada bukan sukacita tapi stres. Saya mau umur ya gitu. Dengan perhitungan segala macam begitu, saya tahu, saya bilang sama Pak Handi, saya nggak mau ngerjain pekerjaan ini sampai tua. Saya bilang, oke, berarti harus ada pengganti dong, gitu kan? Jadi memang ya kita berdoa, kita melihat, dan Ko Hadi bilang, oke, coba masuk di properti sambil belajar ya. Sambil belajar. 2015 saya masih handle percetakan, saya punya anak 2, saya belajar properti. Propertinya apa? Second. Karena Pak Handi sudah main di properti primary, di apartemen, betul. Jadi supaya kita beda, supaya kita saling melengkapi, saya belajar di second. Masuklah saya ke satu brand. 2015 saya jalan, oke lah, kebayang lah polanya. 2016 masih di percetakan, saya masuk Beyond. Waktu itu akhirnya kita memutuskan karena primary udah mulai lesu, secondary harus jalan. Jadi Pak Handi buka brand Beyond, ya saya sebagai istri saya ikut lah, ngapain saya ada di kantor lain lah kasarnya begitu kan, nggak bisa juga. Jadi saya masuk ke Beyond 2016. Closing. Pendapatan jelas beda dari percetakan. Kenapa? Karena percetakan itu dapat duit masuk muter, beli kertas, beli tinta, beli bahan itu habis gitulah gitu. Sedangkan duit di properti itu kan kita minim resiko, kita nggak ada modal. Modalnya apa sih? Modal cuma iklan, ya kan? Nggak ada gaji pegawai, nggak ada apa gitu-gitulah gitu. Jadi mulailah berhitung resiko, pendapatan ini. Dan kembali saya melihat 2016 itu full kita lihat ketika memang closingan jalan. Berarti saya tahu ada masa depan di properti, saya sudah mulai, bukan berarti kaki kuat lah, tapi paling nggak kebayang lah jalannya seperti apa. Maka pilihannya adalah kembali memutuskan kita tidak bisa maruk dua-duanya, karena ketika ini properti jalan, saya udah nggak bisa lagi ngorder. Dulu itu ngorder juga saya keliling ke pabrik. Kenapa? Karena trust itu didapat. Dia akan kembali lagi chemistry. Ketika saya datang, ya orang seneng lah, di bosnya yang turun lah kasarnya gitu kan. Oh ya harga apa-apa semua itu jadi di-handle sama saya, sales. Jadi ketika saya ini jalan, ini udah nggak bisa jalan. Waktu udah nggak bisa, gitu kan. Kita tahu ujung-ujungnya ketika ini nggak bisa ngorder, berarti lama-lama dia akan turun, ya kan. Nah, sebelum ini turun, sebelum ini merugikan, maka kita berhitung. Jadi pada akhirnya 2017 kita bulat ini jual. Sebelum sampai sinking banget lah. Jadi ketika kita jual si percetakan dengan semua klien, semua pegawai, semua bahan, semua mesin, itu posisinya lagi di puncak sebetulnya. Tapi kita tahu ini udah mulai autopilot, kalau saya nggak ngejos lagi, ngebooster lagi, dia akan pelan-pelan turun. Gitu. Karena apa? Karena saya tahu saya tidak bisa handle semuanya.
Jadi ketika saya nggak bisa handle semuanya, saya berhitung gitu. Jadi sama sih Pak Bakti, saya awal pun juga saya 2 kerjaan, tapi memang harus itu ketika 2 memang tenaga 2 kali lipat, usaha 2 kali lipat, waktu 2 kali lipat. Udah gitu ketika memang udah jalan, putuskanlah, karena kita nggak bisa menjalani 2 hal yang berbeda. Kecuali kalau satu bidangnya tuh masih mirip ya, mungkin kayak misalkan properti developer mungkin masih bisa lah. Tapi percetakan tuh begini. Yang satu ketemu bos-bos, yang ini ketemu pegawai purchasing. Gitu kan. Nah, itu tuh terus belum lagi saya waktu zaman, ingat banget saya ngorder, saya memang kita masuk ke Santosa Hospital waktu itu. Semoga diedit nanti ownernya denger. Saya masuk ke Santosa Hospital. Itu kan hitungan sangat ketat, ya kan? Jadi itu tuh sempat waktu itu kita bikin kartu pasien. Tahu kartu pasien tuh yang cuma dicetak warna hitam, cuma ada nama, nomor kayak gitu. Terus kecilnya segini. Itu tuh 1 lembar tuh kalau nggak salah 5 rupiah. 5 rupiah. Udah gitu saya handle waktu itu dealing rumah, buka harga 1,5 gitu, kalau nggak salah ada yang nego 1,3 gitu. Nah ini naik turun cepet 100 juta gitu kan. Ini saya diteleponin sama purchasingnya, 5 rupiah, ada yang ngehantem 4 rupiah. Dan itu harus segera diputuskan, karena kalau enggak order saya akan di drop. Itu kalau dijumlah ya, order itu ya cuma 45.000 gitu. Kebayang ya, jadi saya udah mangkel. Saya ngomel sama Kohani, "Cik teh, nego Rp1 aja gue dikejar-kejar seharian. Iya kan turun 50 juta, 100 juta gampang banget gitu." Nah itulah mulai kesenjangan itu, ya gitulah Pak. Itu lucunya saya bilang, "Bu ya Rp1 aja suruh saya 45.000 doang, udah diancam-ancam bakal dilempar ke yang lain gitu." Soalnya sih saya makan loh yang Aduh, itu beneran, "Bu cepet ini tuh dikejar, ininya ordernya mau turun habisnya, ini bisa nggak 4 rupiah disamain, kalau enggak." Saya kontak sama bos, "Kok ya Vin turunin aja 100 juta." Kebayang ya, jadi memang dunianya beda. Jadi memang pada akhirnya ketika dua-duanya salah, saya memutuskan gitu. Jadi memang ada titik-titik nanti teman-teman akan full heart-nya di mana. Tapi memang kembali lagi harus full heart. Gak bisa, kita tuh gak bisa kerja setengah-setengah tuh, buat saya gak bisa. Karena kaku.